Rekan-rekan, selamat datang di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan kebijakan beberapa pemerintah daerah yang merumahkan para pegawai honorer. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa pada tahun 2024 ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 merupakan tahun terakhir untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Tercatat di Undang-Undang ASN ditegaskan bahwa maksimal atau paling lambat tanggal 30 Desember tahun 2024 ini tenaga honorer itu akan sudah selesai penyelesaiannya. Nah, salah satu langkah penyelesaian adalah pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kebijakan dan rencana kebijakan ini disambut antusias oleh sebagian besar tenaga honorer di Indonesia, tentu dengan mempersiapkan segala sesuatunya agar supaya bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun 2024 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, sangat ironis yang terjadi di beberapa daerah, ternyata sejumlah pemerintah daerah banyak yang merumahkan tenaga honorer oleh karena berbagai alasan. Tentu hal ini kabar yang kurang menarik bagi rekan-rekan kita para tenaga honorer, apalagi jelang pengangkatan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer. Pemerintah daerah masih mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada tenaga honorer dengan mengambil kebijakan merumahkan tenaga honorer itu. Hal itu terjadi di salah satu di daerah Nusa Tenggara Barat, di mana jumlah tenaga penunjang kegiatan atau pegawai honorer di lingkup pemerintah Kota Mataram mengalami peningkatan drastis, padahal pemerintah pusat telah mengultimatum agar tidak ada penambahan pegawai non-ASN agar tidak membebani anggaran daerah, maka pegawai honorer yang baru pengangkatan ini akan dirumahkan. Nah, rekan-rekan, rapat evaluasi tenaga penunjang kegiatan itu dibahas secara tertutup melalui sebuah rapat yang dipimpin oleh Sekda Kota Mataram, di mana di rapat tersebut membahas terkait dengan perumahan atau merumahkan tenaga honorer berkaitan dengan jumlah tenaga honorer di daerah ini yang sangat meningkat secara signifikan. Sekda mengatakan bahwa rencana penataan tenaga honorer ini yang telah lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun pengangkatan baru di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memang telah diatur bahwa pemerintah kabupaten tidak boleh mengangkat tenaga honorer dari hasil evaluasi maupun verifikasi ternyata terdapat penambahan tenaga honorer, sehingga penambahan ini diselesaikan terlebih dahulu atau ditata kembali agar tidak ada penambahan yang baru. Misalnya ada penjaga malam, itu diganti oleh anaknya jadi kembali kepada awalnya dulu, berarti tetap saja yang dulu. Alwan menegaskan bahwa tenaga honorer yang telah lulus P3K berhenti ataupun pensiun akibat kebijakan usia 60 tahun semestinya tidak boleh ada pergantian. Oleh karena itu, tenaga non-ASN yang baru saja diangkat agar dikembalikan. Jadi bukan dipecat tetapi dikembalikan seperti semula, yakni dirumahkan mumpung ini masih 1 bulan. Jadi rekan-rekan sekalian, Kepala BKPSDM Kota Mataram, Taufik Priyono mengaku masih menghitung jumlah penambahan honorer di masing-masing organisasi perangkat daerah. Sampai saat ini belum dirinci di bagian mana saja terdapat penambahan tenaga non-ASN tersebut. Jadi memang ternyata hal ini dilakukan setelah dilakukan verifikasi bagi para tenaga honorer. Ternyata ada beberapa OPD yang melakukan penambahan tenaga honorer, sehingga itu akan dinormalkan dan dikembalikan serta dirumahkan bagi tenaga honorer yang baru diangkat pada tahun 2024 ini. Jadi mudah-mudahan kebijakan ini tidak merugikan para honorer yang telah memiliki masa kerja yang lama sehingga tidak bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Terima kasih, demikian informasi dari Kota Mataram terkait dengan kebijakan merumahkan tenaga honorer yang ternyata memang tenaga honorer yang baru diangkat pada tahun 2024 ini yang akan dirumahkan. Mudah-mudahan hal ini tidak memberikan dampak yang
tidak baik kepada rekan-rekan honorer, khususnya honorer yang berada di Kota Mataram. Terima kasih. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap berita kali ini? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.